Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk mempresentasikan seminar proposal saya. Yang terhormat Bapak Arianto STMT selaku pembimbing utama, yang terhormat Bapak M. Yusuf STMT IPM selaku pembimbing kedua, yang terhormat Bapak Dr. Herwani STMT selaku penguji utama, dan yang terhormat Bapak Asep Supriyadi STMT selaku penguji kedua. Perkenalkan, nama saya Nilam Apriani dengan NIM D1011211088. Akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Perancangan Struktur Beton Bertulang Gedung Kuliah Terpadu 7 Lantai di Pontianak. Pembahasan saya kali ini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi perhitungan, preliminary design, serta pemodelan. Pendahuluan adalah latar belakang. Sebagai perguruan tinggi di Indonesia semakin berkembang dari hari ke hari, mulai dari sumber daya manusianya, yaitu dosen pengajar, mahasiswa, dan karyawan, hingga perbaikan lingkungan di sekitar kampus tersebut, sehingga dilakukannya pembangunan gedung kuliah terpadu guna menunjang fasilitas di kampus tersebut. Adapun program etaps yang digunakan untuk menghitung gaya dalam yang bekerja pada lantai, balok, kolom, dan pondasi. Diharapkan gedung kuliah dipergunakan sebagai tempat perkuliahan untuk mata kuliah umum, di mana mahasiswa akan berkumpul pada gedung kuliah terpadu ini untuk menempuh pendidikan dan menjadi pendukung dari kemajuan perguruan tinggi. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu yang pertama, apa saja tahapan perhitungan struktur gedung bertingkat tahan gempa berdasarkan standar nasional Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara menganalisa struktur bangunan gedung bertingkat dengan program analisa struktur. Yang ketiga, bagaimana merencanakan fondasi gedung bertingkat pada kondisi tanah di Pontianak. Kemudian ada maksud dan tujuan. Yang mampu merencanakan struktur bangunan bertingkat yang efektif dan efisien, kemudian mampu mengaplikasikan perencanaan struktur bangunan menggunakan software program komputer yaitu etaps, kemudian memahami dasar dan tahapan-tahapan dalam merencanakan struktur bangunan bertingkat. Kemudian ada lingkup pembahasan. Lingkup pembahasannya itu perencanaan menggunakan struktur beton bertulang dengan sistem rangka pemikul momen, kemudian perencanaan terdiri dari pelat, balok, dan kolom serta fondasi. Kemudian perencanaan diperhitungkan menggunakan standar yang berlaku. Kemudian perencanaan menggunakan data gambar arsitektural serta data penyelidikan tanah. Kemudian perhitungan struktur menggunakan bantuan etaps. Berikut ini adalah data gedung dan spesifikasi material yang digunakan pada perencanaan gedung kali ini. Jenis strukturnya itu beton bertulang, fungsi gedungnya itu gedung perkuliahan, kemudian jumlah lantainya 7 lantai, ditambah 1 lantai dak, kemudian panjang bangunannya itu 48,5 meter, lebar bangunan 18 meter, tinggi lantainya itu lantai 1 0 meter, lantai 2 sampai 7-nya 3,96 meter, lantai deknya 3,7 meter. Tinggi total bangunannya itu 28,54 meter. Spesifikasi materialnya itu ada mutu beton FC aksennya itu 24,9 MPa, mutu baja ulirnya 420 MPa, mutu baja polosnya itu 280 MPa. Berikut ini adalah tampak depan dari gedung ini, gedung perencanaan ini. Kemudian ini tampak sampingnya. Kemudian ini denah lantai satunya difungsikan sebagai tempat parkir. Kemudian di sini ada toilet juga. Dan denah lantai 2-nya difungsikan sebagai ruang kantor. Kemudian denah lantai 3-nya difungsikan sebagai ruang kelas. Denah lantai 4-nya difungsikan sebagai ruang kelas. Denah lantai 5 difungsikan sebagai aula. Kemudian denah lantai 6-nya difungsikan sebagai kios-kios. Kemudian denah lantai 7 difungsikan sebagai unit kegiatan mahasiswa. Dan ini adalah denah lantai daknya.
Sistematika penulisannya itu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi perhitungan, bab 4 preliminary design, bab 5 pemodelan, bab 6 pemeriksaan perilaku struktur, bab 7 perencanaan tulangan, bab 8 perencanaan fondasi, bab 9 penutup, daftar pustaka dan lampiran. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu terdiri dari tinjauan umum. Pada pembahasan kali ini difokuskan bangunan struktur beton bertulang dengan penggunaan baja tulangan yang memenuhi syarat penulangan minimum berdasarkan SNI 2847. Kemudian ada pembebanannya, yaitu ada beban mati. Beban mati adalah beban yang berasal dari berat permanen struktur. Berat beban bangunan dan komponen gedung terdapat pada SNI 1727/2020 tabel C31 halaman 280 sampai 284. Berikut ini adalah beban mati yang digunakan dalam perencanaan gedung kali ini. Kemudian ada beban hidup. Beban hidup adalah beban yang berubah-ubah seiring waktu, seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, dan beban banjir. Berat beban bangunan dan komponen gedung terdapat pada SNI 1727/2020 tabel 4.3 strip 1 halaman 26 sampai 29. Berikut ini adalah beban yang diperhitungkan pada perencanaan gedung kali ini. Selain itu ada beban gempa. Beban gempa itu memiliki beberapa metode dalam memperhitungkan pengaruh beban gempa terhadap strukturnya, yaitu metode analisis statik dan metode analisis dinamik. Sistem pemikul gaya seismik yang digunakan pada perencanaan kali ini adalah sistem rangka pemikul momen khusus berdasarkan kategori desain seismik yang didapatkan dari perhitungan. Untuk penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan beban gempa terdapat dalam SNI 1726/2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung. Berikut persyaratan SRPMK untuk elemen-elemen struktur bangunan. Itu harus memenuhi, pertama, balok itu memikul lentur dengan memiliki persyaratan, kemudian balok memikul geser dan balok memikul torsi. Kemudian kolom memikul lentur dan kolom memikul geser. Kemudian selain beban gempa, terdapat juga beban angin. Beban angin yang digunakan dalam desain SPG AU untuk bangunan gedung tertutup atau tertutup sebagian tidak boleh kecil dari 16 lb per 0,77 kN dikalikan dengan luas dinding bangunan gedung dan 8,16 lb per 0,38 kN dikalikan dengan luas atap bangunan gedung yang terproyeksi pada bidang vertikal tegak lurus terhadap arah angin yang diasumsikan. Kemudian kombinasi pembebanannya itu dari pasal 23.1 SNI 1727/2020 menjelaskan bahwa struktur komponen dan fondasi harus didesain sedemikian rupa sehingga kekuatan desainnya sama atau melebihi efek beban-beban terfaktor dalam kombinasi berikut ini. Kemudian ada pelat lantai. Suatu struktur bangunan selain memikul berat sendiri, balok juga memikul berat pelat lantai. Secara umum pelat lantai dibagi dua tipe, yaitu pelat lantai satu arah one way dan pelat lantai dua arah two way. Kemudian ada balok. Balok merupakan salah satu elemen struktur yang sering dijumpai pada struktur bangunan gedung yang berfungsi sebagai penyaluran momen menuju struktur kolom yang memikul beban, baik beban gravitasi maupun beban gempa. Balok dikenal sebagai elemen struktur, yaitu elemen struktur yang dominan memikul gaya dalam berupa momen lentur dan gaya geser. Balok yang bertumpu langsung kepada kolom disebut dengan balok induk, sedangkan balok yang bertumpu pada balok disebut balok anak. Kolom merupakan elemen struktur Kolom merupakan elemen struktur utama yang memikul beban kombinasi aksial tekan dan momen lentur. Kolom berperan penting dalam memikul beban lateral, khususnya gempa pada struktur gedung. Berdasarkan pasal 10.3.1 SNI 2847/2019, kolom memiliki beberapa batasan dimensi berikut. Pondasi merupakan struktur bagian bawah pada suatu bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari struktur atas ke dalam tanah sehingga bangunan bisa tetap berdiri kokoh dan stabil. Dalam perencanaannya, pondasi dirancang mampu mendukung beban konstruksi tanpa mengalami keruntuhan geser dan penurunan pondasi yang terjadi harus dalam batas yang diizinkan. Metodologi perhitungan. Pengumpulan data ini terdiri dari
gambar perencanaan struktur bangunan gedung, dan data tanah berdasarkan data sonder yang didapatkan. Kemudian ada perencanaan analisis strukturnya, itu preliminary design, pemodelan, pemeriksaan perilaku struktur, perancangan tulangan, serta perancangan fondasi. Preliminary design. Berikut ini adalah perencanaan awal dimensi balok. Berdasarkan tabel ini terdapat balok induk 1 dan balok induk 2. Dengan balok induk 1 itu dimensinya 600/350, dan balok induk 2 nya itu 800/350. Balok anaknya itu 500/250. Kemudian ada perencanaan awal plat lantai, mencari bentang bersih arah X 2700 mm, mencari bentang bersih arah Y 3250 mm. Didapatkan rasio perbandingan bentangnya itu 1,204, di mana kurang dari 2 termasuk plat 2 arah. Pada perhitungan selanjutnya diasumsikan plat tebal yang digunakan adalah 120 mm. Ini adalah menghitung nilai rasio kekuatan lentur penampang balok terhadap kekuatan lentur plat. Di sini ada balok TB1. Balok TB1 yang ini, kemudian didapatkan rasionya itu sebesar 27,302. Kemudian balok B1A2 nya itu yang ini didapatkan rasionya itu 22,752. Kemudian balok B1A3 nya itu sama dengan balok B1, di mana rasionya itu sebesar 27,302. Kemudian balok BA1, balok anak satunya itu A4 nya itu didapatkan sebesar 10,371. Kemudian didapatkanlah rasio kekuatan lentur rata-rata penampang balok terhadap kekuatan lentur platnya itu sebesar 21,932. Berdasarkan kategori perencanaan plat pada tabel 2.16, ketebalan minimum termasuk dalam kategori AFM lebih dari 2 terbesar dengan menggunakan tebal platnya itu terbesar dari rumus berikut atau 90 mm. Karena berdasarkan perhitungan di atas mendapatkan sebesar 21,932, sehingga plat ini digunakan sebagai berikut. Hanya itu dengan rumus sebagai berikut itu didapatkan 63,416 mm dan H2 nya itu 90 mm dengan asumsi awal itu 120 mm. Otomatis tebal plat yang kita rencanakan sebelumnya itu memenuhi syarat dari perhitungan plat yang kita dapatkan. Kemudian perencanaan awal dimensi kolom, digunakan luas tributari di sini. Kemudian beban matinya itu terdiri dari plat dengan bebannya itu 2,8 kN per meter kubik. Kemudian balok induknya itu 5,04 kN per meter, dan dindingnya itu dengan ketinggian 3,96 meter. Didapatkan beratnya itu 8,355 kN per meter. Kemudian plafonnya itu menggunakan plafon jenis suspen metal lat dan gypsum letter, di mana berdasarkan SN 1727/2020 tabel C31 strip 1 itu di halaman 280 beratnya itu 0,48 kN per meter kubik. Dan penutup lantai, penutup lantainya itu sebesar 0,848 kN per meter kubik. Kemudian beban akibat genangan airnya itu 0,5 kN per meter kubik. Di sini ada beban hidup yang digunakan pada perencanaan gedung ini. Kemudian setelah itu dilakukannya kombinasi pembebanan dengan mendapatkan totalnya itu 4339,22. Adapun beberapa jenis kolom dalam perencanaan ini adalah K1 600 × 700 untuk semua lantai, dan K2 600 × 600 untuk 3 buah titik di lantai 1. Memperhitungkan beban kolom persegi K1, tinggi bangunannya itu 28,54 meter,
gamma betonnya itu 24 kN per meter dengan FC aksennya 24,9 MPa, FY-nya 420 MPa, akrosnya didapat 0,49, terus kemudian PU-nya itu didapat 335,630 kN. Kemudian beban kolomnya didapatlah 335,630 kN. Beban bangunan terfaktornya itu berdasarkan tabel sebelumnya itu 4339,22. Kemudian faktor beban matinya itu 1,2. Didapatlah total bebannya itu sebesar 4741980,59 Newton. Kuat nominalnya itu 0,8, faktor reduksinya 0,65, FC aksennya 24,94 MPa, akrosnya itu sama dengan luas penampang kolom, AST-nya itu 1% dari akros, kemudian FY-nya itu 420 MPa. Sehingga persamaan untuk mendapatkan PN max-nya itu sebagai berikut. Didapatlah untuk luas penampang kolom perlunya itu adalah 362.543,8934 mm kubik. Sehingga untuk diperoleh dimensi kolam sebesar S perlu akar akrosnya itu didapatkan 602,116 mm, di mana S perlu itu kurang dari S asumsi awal kita yaitu 700. Sehingga berdasarkan perhitungan kolom tipe persegi K1 dengan dimensi 700 x 700 itu memenuhi persyaratan. Kemudian ada perencanaan dimensi tangga. Tinggi lantainya 3,96 meter, jenis tangga tipe U, kemudian lebar tangganya 1,45 meter, panjang bordesnya 1,50 meter, jarak antar tangganya itu 0,1 meter, lebar bordesnya itu 3 meter, antrade A yang diambil itu 0,28 meter, obtradenya itu 0,165 meter. Kemudian kontrolnya itu memenuhi persyaratan. Jadi perencanaan jumlah anak tangga yang akan menyesuaikan dengan panjang dan tinggi daerah tangga tersebut adalah sebesar 24 buah. Kemudian jumlah anak tangga tadi itu dibagi 2 menjadi 12 untuk anak tangga bagian tangga sebelum mencapai bordes dan 12 tangga setelah melewati bordes. Didapatkan panjang anak tangganya itu 3,36 meter, panjang tangga plus bordesnya itu 4,86 meter dan panjang tangga miringnya itu 5,193 meter dengan sudut kemiringan 30,5110 derajat. Perencanaan pelak lantai tangga dan bordes. Pada perencanaan kali ini akan menggunakan perencanaan yang sama dengan perencanaan lantai bangunan. Adapun langkah-langkahnya itu tidak menggunakan rasio. Didapatkan 3,24 itu lebih besar dari 2, di mana itu termasuk plat satu arah. Kemudian berdasarkan tabel SNI 2847 2019 tabel 73.1 halaman 120, ketebalan minimum plat solid satu arah minimum pertegangan yang diasumsikan mempunyai T1-nya itu 0,071 meter, T2-nya 0,281 meter, T3-nya 0,326 meter. Berikut ini adalah dimensi untuk perencanaan dimensi tangga. Perencanaan lift. Perencanaan lift ini terdapat perhitungan waktu perjalanan bolak-balik, di mana jumlah lantainya itu ada 7 lantai, jarak rata-rata lantainya 3,96 meter. Kemudian kapasitas angkutnya itu 21 orang dengan kecepatan rata-rata 1,75 meter per detik. Didapatlah perhitungan waktu perjalanan bolak-baliknya itu 118,154 second. Kemudian ada perhitungan beban puncaknya menggunakan luas neto lantai yaitu L1 dan L2. Didapatlah luas netonya itu 2759,4 meter kubik. Jumlah penghuni gedungnya itu 4 meter persegi per orang. Kemudian faktor penghuninya 4%, beban lift DA-nya itu 4% dikali 2759,4 per 4. Didapatlah beban liftnya itu untuk 28 orang. Perencanaan liftnya itu untuk perhitungan jumlah liftnya itu didapat berdasarkan rumus berikut. Didapat jumlah liftnya itu 1 buah. Berikut ini adalah spesifikasi rencana untuk perencanaan liftnya. Pemodelan.
Di sini adalah ada pemodelan grid dan story. Story-nya dimasukkan dengan ketinggian rencananya. Kemudian ini adalah membuat gridnya. Berikut ini adalah spesifikasi material dari beton FC 24,9 MPa dan baja tulangan ulir 420 MPa dan baja tulangan polos 280 MPa dengan setting etapsnya itu sebagai berikut. Kemudian ada pemodelan balok. Itu ada balok B1, B2 dan balok anak 1 dengan setting etapsnya sebagai berikut. Kemudian ada pemodelan kolom K1, K2 dengan setting etap sebagai berikut. Kemudian ada pemodelan plat. Platnya ini dengan modeling tipe Celtin dengan setting etapsnya sebagai berikut. Kemudian ada komponen dan pembebanan. Memasukkan define load patterns pembebanannya. Ada beban gempa, beban mati, beban angin, dan beban hidup, dan serta beban mati tambahan. Berikut ini adalah kombinasi pembebanannya dengan setting pembebanan sebagai berikut. Kemudian beban mati dan beban hidup. Untuk beban mati penutup lantainya itu dimasukkan dari perhitungan loadnya itu 0,848. Kemudian beban hidup ruang kelasnya dimasukkan bebannya ke dalam load uniform load 1,92 kN per meter persegi. Kemudian ini ada beban angin. Beban angin ini dihitung berdasarkan jaraknya, dimasukkan ke uniform loadnya itu sebesar 2,772 kN per meter. Dengan direction of load application-nya itu disesuaikan dengan sumbu X atau Y. Berikut ini adalah pemodelan beban angin di etaps. Kemudian ini adalah beban gempa. Beban gempa ini termasuk ke dalam kategori desain seismik D, di mana site class-nya itu termasuk SE, tanah lunak, dengan sistem rangka pemikul momen khusus dengan respon modification R-nya 8, omega-nya 3 dan CD-nya 5,5. Didapatlah grafik respon spektranya. Selain itu, ini ada program analisis struktur di mana ada perletakan join yang digunakan adalah jepit. Kemudian ada rigid zone factor. Rigid zone factornya dimasukkan 1. Kemudian ini ada diafragma pada etaps. Kemudian ada mass source-nya dengan setting sebagai berikut, dan frame auto mesh dengan setting sebagai berikut. Modalnya setting sebagai berikut. Floor auto mesh. Setelah itu dilakukan cek model sehingga didapatkan hasil seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.